Cara menghitungnya adalah sederhana sekali. Jadi misalkan di sini ada data 1 sama data 2, semoga terlihat ya. Jadi data 1 sama data 2, anggap saja ini adalah data yang diambil sama-sama. Misalkan ini ada orang 1, orang 2, orang 3, orang 4, orang 5, sampai orang berapa ini? Ada 8. Ya, terus kemudian ini data orang pertama diambil data 1 sama data kedua, variabel 1 sama variabel 2. Orang kedua diambil data pertama sama data kedua. Misalkan ini nilai statistik, ini nilai ekonometrika, misalkan seperti itu. Artinya antara kedua data ini diambil dari orang yang sama. Kemudian kita peringkatkan, ya, kita peringkatkan dulu yang ini. Caranya bagaimana cara memperingatkan? Kita masing-masing dari data 1 sama data 2 kita peringkatkan. Data yang terkecil itu dijadikan peringkat yang pertama. Berarti yang di sini kita lihat di data 1. Jangan kita abaikan dulu data 2. Kita abaikan dulu yang lain ya. Data 1 kita lihat di sini ada 70, 85, 70, 50, 90, 90, 75, 60. Kalau bingung misalkan saya tempatkan saja di Excel. Saya ketik ulang saja biar teman-teman paham. Misalkan di sini 70, 85, 70, 50, 90, 90, 75, 75, 60. Di sini kita lihat data terkecilnya. Ya, anggap saja ini adalah data yang pertama, data 1. Kemudian saya mencari peringkatnya R1. Kita lihat yang terkecil adalah 50. Saya tulis dia berarti peringkat yang pertama. Data terkecil dijadikan peringkat yang pertama. Terus kemudian data yang kedua yang mana? Data yang kedua adalah 60. Ya kan, terkecil yang kedua adalah 60. Kita peringkat yang kedua. Terus berikutnya apa lagi? Peringkat setelah data 60 kita lihat lagi datanya yang lebih besar dari 60 berapa? Oh, 70. Tapi teman-teman lihat di sini 70-nya ada 2. Berarti kalau 70-nya ada 2, artinya di sini ini adalah peringkat ketiga, ini 3. Ini adalah peringkat yang ke-4. Berhubung datanya sama ya, maka peringkatnya harus kita ganti. Diganti kenapa? Datanya sama, makanya untuk peringkatnya juga kita harus mencari rata-ratanya. Ya kan, karena datanya sama. Nah, berarti caranya bagaimana ya? 3 ditambah 4 dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Ya iya, 70-nya kan sebanyak 2. Peringkatnya 3 sama 4. Berhubung datanya podo, kita total peringkatnya dibagi 2. Berarti di sini menjadi 3,5. Di sini menjadi 3,5. Paham ya, saya kira. Terus kemudian setelah data 70 berapa? Ada data 70, setelah itu ada 75. Berhubung tadi 3 sama 4 ya kan? Ini di sini tak tulis yang terbaru saja. Nah ini nggak bingung. Setelah 3 sama 4 di sini menjadi 3,5 sama 3,5 karena datanya sama, maka yang 75 ini menjadi peringkat yang kelima. Kenapa kelima? Karena tadi kan 3 sama 4 sudah masuk ke sini. Setelah itu peringkat yang ke-6. Peringkat yang ke-6 adalah data 85. Peringkat 6. Terus 90 ini kan datanya sama. Serunya ini adalah peringkat 7. Ini adalah peringkat 8. Berhubung datanya sama, kita ubah menjadi 7,5 sama 7,5. Nah, tapi nanti kalau misalkan ditemui datanya misalkan ada 3 angka yang sama, ya sama saja. Kita tulis dulu ranking awalnya berapa, baru kita rata-rata. Ini adalah ranking biasa ya. Ini adalah R1 yang sudah fix. R1 yang fix. Kita tuliskan di sini R1 yang fix. Berarti nanti untuk proses perhitungan kita menggunakan yang ini, ya. Terus kemudian adalah data yang kedua. Data yang kedua adalah yang ini. Data 2. Saya tuliskan dulu. Di sini 80, 80, 80, 60, 85, 70, 80, 60. Rankingnya berapa? Tak tulis dulu R2-nya. Kemudian di sini ya. Data yang paling kecil berapa? Data yang kecilnya adalah 60, tapi 60-nya ada 2. Di sini peringkat 1, di sini peringkat 2. Sehingga untuk data ranking 2 yang fix nanti, yang kita gunakan untuk proses hitungnya, ya. Berarti ini nanti menjadi 1,5, di sini 1,5. Terus kemudian berikutnya setelah 60 sama 60, data berikutnya yang terkecil adalah 70. Sehingga di sini adalah peringkat yang di sini peringkat yang ketiga, di sini 3 ya. Karena di sini kemudian 80. Wah, ini 80-nya banyak. Berarti di sini 4, 5, 6,
sama 7. Jadi antara 4, 5, 6, 7 ini kita cari rata-ratanya berapa? 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15 tambah berapa ini? 9 tambah 80, 7, sorry. Berarti 22 dibagi 4 berarti 5,5. Maka peringkatnya menjadi 5,5 semuanya. Karena datanya sama. 5,5, ya kan? Berarti ini adalah peringkat yang ke-8. Maka nanti yang digunakan untuk proses hitungnya adalah R1 fix yang di sini sama R2 fix ini. Nah, ini adalah yang digunakan untuk menghitung proses nilai korelasi sebenarnya. Ya, ini adalah datanya sudah saya masukkan ke sini. Baru nanti kita cari selisihnya R1 sama R2. Ini dikurangi ini. Min 2, 6 kurangi 5,5, 0,5 terus sampai ke bawah 2 dikurangi 1,5 ketemu 0,5. Cari D kuadratnya. Di sini min 2 dikuadratkan 4, 0,5 dikuadratkan 0,25 terus sampai yang bawah. Min 0,5 dikuadratkan 0,25, 0,5 dikuadratkan 0,25. Setelah itu yang D kuadrat ini ya, yang kolom ini di total ketemu 29,5 sehingga nanti total yang ini adalah sigma D kuadrat. Berhubung kita sudah ketemu nilai sigma D kuadratnya, kita tinggal masukkan RS sama dengan 1 min 6 di sigma D kuadrat dibagi N kuadrat min 1. Terus setelah kita melakukan proses hitung, ketemunya adalah 0,649. Ya. Terus kemudian adalah yang berikutnya kalau ngitung sperma yang tahu kendal bagaimana. Nah, anggap saja datanya sama antara data yang tadi sperma sama yang ini. Ini adalah datanya. Caranya bagaimana? Data yang paling kecil dari data 1 diletakkan di posisi pertama 50. Di sini kan 50. Dipindah jadi 50 neng gini, pasangannya sangat piro sudah dikek neng gini. Terus setelah 50 60 pasangannya 60 berapa? 60 taruh di sebelahnya. Data 1 sama data 2 yang sudah diurutkan yang ini ya. Terus kemudian ada 70 sama 70 di sini. 70 di sini ya, yang atas kita tulis dulu 70 sama 80, berikutnya ada 70 sama 80. Terus setelah angka 70 dari data 1 yang berikutnya berapa? 75. 75 pasangannya berapa? 80. 75 80. Terus kemudian setelah 75 berapa? 85. 85 sama 80. Jadi teman-teman harus jeli ya, jangan sampai urutannya salah. Terus berikutnya adalah 90. Wah, 90 ini pasangannya beda. Satunya sama 85, satunya sama 70. Berarti yang pertama kita tuliskan dulu, berikutnya adalah 90 yang kedua. Ya. Kemudian kita abaikan yang data 1. Kita lihat data data yang kedua. Karena kenapa kok kita abaikan? Karena kan dasar pengurutannya dari data 1. Sehingga untuk mencari konkordan atau nanti totalnya adalah P dan diskordan totalnya adalah I, itu dari data yang kedua. Kita lihat di konkordan. Konkordan itu adalah melihat data yang ada di bawah 60 di bawahnya sini yang nilainya lebih dari 60. Kita lihat yang lebih dari 60 berarti berapa? 80, 80, 80, 80, 85, 70. Yang ini kan nggak dihitung. Kita perhatikan yang 60 yang pertama. 60 yang pertama berarti data yang ada di bawahnya yang lebih dari 60 berarti adalah sebanyak 6. Ya, 80, 80, 80, 80, 85, sampai 70. Kita tuliskan 6. Kalau diskordan apa? Kita lihat 60 yang pertama di bawahnya yang nilainya kurang dari. Yang kurang dari kita lihat, oh ternyata nggak ada. Maka ditulis di sini adalah 0. Kemudian, ya, kita ganti yang 60 kedua. 60 kedua kita lihat data di bawahnya. Oh, banyaknya yang lebih dari 60 sebanyak 6. Yang kurang dari 60 sebanyak 0. Ya, kita lihat 80 yang pertama. 80 pertama kita tarik ke bawah. Yang lebih dari 80 berapa? Cuma 85, cuma 1 tok. Maka di sini tak tuliskan 1. Kemudian tak lihat lagi 80 lagi yang bawahnya kurang dari 80 yang mana? Oh, 70 mek sitok tok. Berarti di sini nilai diskordannya adalah 1. Terus nanti prosesnya sampai ke bawah, berhubung di sini 70 ya, data terakhir ada 70 kan? Berhubung data di bawahnya nggak ada, maka di sini 0. Terus kemudian adalah 0. Itu mencari konkordan sama diskordan. Kita total, konkordannya di sini tak total, ketemu P. Di sini tak total, ketemunya adalah I. Ya, tinggal kita masuk ke dalam rumus. Tohet sama dengan 2S dikali N dikali N-1. S tadi adalah P min Hi. Berarti P min Hi adalah 11. Ini 5, P-nya 16, Hi-nya 5. Ya, ketemunya adalah 2 kali 11 terus ya. Kita hitung masuk ke dalam angkanya, ketemunya adalah 0,4.
Itu tadi adalah penjelasan saya terkait sama korelasi non parametrik. Saya harapkan teman-teman bisa memahami materi tersebut dengan baik.